Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan.
Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau senangkan Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Hirabaya shandaralabaralabaralabaralabaya shandaralaba. Engkau berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Biarlah mereka juga boleh mengalami Tuhan, hadirat Tuhan. Mereka boleh mengalami sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama kita bersyukur karena Tuhan baik. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib?
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, amin Tuhan menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kami balas, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lebih lagi kita katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku.
nama Tuhan. Sekali lagi nyatakan lagu ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Hanya Engkau yang layak. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Angkat kedua tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur Engkau yang layak Tuhan, terima segala pujian dan sembah kami.
Karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup. Kami mau terus Tuhan memuji dan membesarkan Engkau lebih lagi. Kami mau nyanyikan betapa kami punya Allah yang hebat seperti Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama kita serukan haleluya. Hey, mari kita nyanyikan betapa hebatnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yeay. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya.
terima segala pujian dan hormat. Karena Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami mau selalu Tuhan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Karena kami tahu Engkau selalu ada buat setiap kami. Engkau sahabat kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia bersama dengan kami. Horabaya shandara labara 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 labara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Yes Lord Jesus, Engkau selalu ada bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, tangan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan,
keagungan-Mu. Memandang keindahan-Mu, Yesus. Naikkan syukur-Mu sama Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Hari ini biar Engkau yang mengajar kami, menuntun kami di zaman, di era segala sesuatu yang begitu cepat berubah. Tapi kami tahu firman-Mu gak pernah berubah, Tuhan. Bicara buat kami dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kebenaran adalah kebenaran yang memerdekakan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Dan kebenaran yang gak pernah salah menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, orang-orang yang bergantungannya kepada Tuhan. Saatnya kami mau siapkan hati kami, penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Bicara, ajar, nasihati kami ya Tuhan. Biar kami siap selalu berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya semuanya? Orang-orang yang luar biasa, boleh salam kiri kanan. Hari ini engkau melihat orang yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan dulu. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita kembali bisa hadir menjumpai Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita udah ada di bulan yang ke-10. Nggak terasa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati kita selama 10 bulan ini tahun 2021. Biarlah ucapan syukur melimpah dalam hati kita kalau kita masih ada sampai hari ini. Amin saudara. Walaupun mungkin keadaan gak bisa diprediksi, situasi yang belum ada kepastian, dunia cepat sekali berubah. Tapi sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kita mesti merenungkan baik-baik saudara. Perubahan boleh terjadi,
Tetapi yang Tuhan mau buat saudara dan saya, Tuhan rindu kita mengalami satu perubahan. Tapi perubahan yang semakin hari semakin berkualitas di dalam Tuhan. Saya merenungkan satu analogi, satu kisah. Benda-benda di sekitar kita, coba renungkan baik-baik. Ada banyak barang-barang berharga mungkin yang kita punya. Nasihat bijak hamba Tuhan besar ngomong begini. Kualitas yang menentukan nilai atau harga, bukan sebaliknya. Jadi yang membuat harga naik, harga tinggi, harga bagus, itu karena kualitas satu benda. Anda punya mobil dengan harga yang terbaru, cepat atau lambat kualitas tetap bagus. Tapi harganya akan menurun, saudara. Tapi kalau barang betul-betul kualitas, harusnya dia nggak akan pernah berubah. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Makanya hari ini saudara, saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah kehidupan yang berkualitas. Apakah kehidupan kita betul-betul makin hari makin berkualitas? Itu jadi pertanyaan buat kita semuanya. Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Di dalam suratnya 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Alkitab berkata demikian saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Saya lanjut sampai ke 18 saudara ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang terakhir. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Wow. Satu nasihat yang luar biasa Rasul Paulus mengingatkan. Kepada jemaat di Korintus pada waktu itu mereka mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Bagaimana mereka menjalani kehidupan yang mereka lewati. Mungkin kehidupan yang gak mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan seperti yang kita hadapi saudara dan saya hari-hari ini. Haleluya. Ini sebuah realita kehidupan saudara. Sebagai satu gambaran. Manusia kita akan ketemu dengan namanya masalah. Dengan namanya perubahan. Dengan namanya siklus kehidupan. Semakin hari mungkin umur kita makin bertambah. Mungkin kondisi fisik kita ada sebagian yang mungkin makin agak berkurang. Dulu mungkin bisa sehari kerja sampai 10-20 jam. Sekarang mungkin dengan 5 jam udah sedikit kelelahan. Atau mungkin hari-hari yang kita lewati makin hari pergumulannya makin banyak. Yang sudah menikah, yang sudah punya anak, yang punya usaha, yang bekerja, tanggung jawab, kewajibannya makin banyak. Tantangan makin meningkat. Pertanyaannya sederhana. Kesibukan kehidupan yang kita jalani, haruskah itu mempengaruhi kualitas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan? Saya ajak saudara kita belajar satu tokoh yang luar biasa, yang sangat memberkati saya. Saya beberapa kali sampaikan khotbah ini saudara. Hari ini saya mau refresh buat kita semuanya, biar sama-sama kita merenung satu tokoh yang begitu luar biasa. Bagaimana dia punya kualitas kehidupan. Sehingga dia mampu merebut apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Kalau saya kasih pertanyaan pasti Anda siap. Siapa yang rindu? Kita dapat meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya percaya semuanya angkat tangan. Yang setuju dengan saya dan percaya katakan haleluya. Amin saudara. Nah, satu tokoh ini memberkati saya saudara. Saya ajak kita merenung baik-baik. Di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-14.
Ayatnya yang ke-11 sampai 13. Saya bacakan buat kita semuanya, saudara di rumah baca boleh. Pada waktu ini aku masih sama kuat, seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat yang selanjutnya, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang terakhir. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ini ada dialog antara Kaleb dan Yosua. Kalau saudara baca Alkitab, Anda akan kenal dengan dua tokoh ini. Dua orang ini yang dipakai sama Tuhan, yang membawa bangsa pilihan Tuhan, yang lahir dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Sisa-sisanya karena mereka tegak tengkuk, protes, bersungut-sungut, mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Hanya dua orang ini, generasi ini yang membawa generasi-generasi berikutnya untuk masuk apa yang dijanjikan Tuhan. Percakapan ini Kaleb sedang mengingatkan Yosua. Kalau saya boleh pakai bahasa bebas begini, Yosua, ingat gak dulu waktu Tuhan ngomong sama Musa? Dia janji loh Tuhan, bahwa dia akan memberikan Hebron buat Kaleb, buat saya, buat suku saya. Ini satu perkataan yang luar biasa, saudara. Dan saudara mesti ketahui, berapa usia Kaleb waktu dia ngomong sama Yosua ini? Nanti kita akan kupas sama-sama, saudara ya. Dari umur 40 tahun, dia dengar firman Tuhan, kemudian dia sampaikan lagi kepada Yosua, umurnya sekitar 85 tahun. Kualitas yang seperti apa yang dimiliki Kaleb ini yang begitu luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari dalam pribadinya dia, saudara. Saya sampaikan ada 2P, saudara. Katakan sama-sama dengan saya, 2P. P yang pertama adalah Kaleb pegang janji Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, pegang janji Tuhan. Saudara, kenapa saya sampaikan tentang pegang janji Tuhan? Dalam percakapan ini, Kaleb usianya 85 tahun, saudara. Dia ngomong sama Yosua, Yosua, kamu masih ingat gak? Dulu waktu Musa berfirman ngomong sama kita, Tuhan berfirman kepada Musa dan disampaikan sama kita. Dia ngomong loh, nanti Hebron ini akan aku berikan kepada kamu Kaleb. Dan Kaleb betul-betul pegang janjinya Tuhan. Kenapa kita perlu pelajari kualitas pribadinya Kaleb untuk belajar memegang janji Tuhan? Saudara, ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Ketika Tuhan berfirman, usianya Kaleb 40 tahun. Dalam perjalanan mengiring Tuhan, dia nunggu, dia pegang itu nggak lama. 45 tahun, saudara. Haleluya. Bagaimana dia belajar untuk tetap pegang janji Tuhan. Hari ini Anda pegang janji siapa, saudara? Ini yang perlu menarik kita gali. Maksudnya apa sih, Pak? Untuk memegang janji Tuhan ini. Pembelajarannya buat kita begini, saudara. Kaleb sedang mengajarkan sama kita begini. Kaleb betul-betul membangun apa yang ada di dalam hidupnya. Bukan apa yang nampak di luar dulu. Dia bangun pondasinya dengan janji-janji Tuhan. Saudara, yang mengerti katakan amin. Ayat emas 1 tahun ini yang menjadi perenungan buat saya Rema.
di Mazmur 138 ayat 2C. Itu Alkitab kira-kira ngomongnya begini saudara. Aku akan membuat namaku dan janjiku melebihi segala sesuatu. Tuhan berfirman dalam Mazmur 138 ayat 2C. Tuhan itu ngomong begini saudara. Aku akan bikin namaku dan janjiku, itu firman Tuhan, melebihi segala sesuatu. Berarti artinya begini. Tuhan itu kan kalau janji nggak pernah lalai. Dia bukan manusia dan pasti ditepati. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Kalau kita tahu rahasia yang dahsyat ini, Tuhan akan bikin namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sangat beruntung, sangat berbahagia, sangat diberkati kalau ada orang-orang yang pegang nama Yesus dan pegang firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Kalau memberikan pembelajaran buat kita, dia bangun manusia batiniahnya. Yang tadi Rasul Paulus ingatkan buat jemaat di Korintus. Yang penting bukan badan jasmaninya, apa yang nampak di luar. Justru yang terpenting adalah manusia batiniah kita, rohani kita, saudara. Kalau Anda bangun manusia roh Anda dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, saudara, keadaan situasimu berubah seperti apapun, Anda akan tetap kuat, saudara. Karena ada kebenaran, ada janji-janji Tuhan di dalamnya yang ada di dalam hidup kita. Pertanyaannya sederhana, saudara. Orang-orang yang salah membangun hidupnya. Saya nggak menyalahkan ya saudara. Kalau Anda hari-hari ini cuman pegang dengan fasilitas yang Anda anggap itu menjadi pertolongan dalam hidup saudara. Atau mungkin pengalaman-pengalaman gelar yang Anda banggakan dalam hidup saudara. Atau mungkin relasi-relasi yang Anda anggap bisa menolong kehidupan saudara. One day, ketika masalah badai datang dalam hidupmu, engkau akan menyadari ternyata apa yang Anda bangun itu adalah sesuatu yang salah. Yang kelihatan itu gak mampu menolong waktu Anda menghadapi masalah. Tapi ketika manusia batiniah saudara, manusia roh saudara, Anda bangun dengan satu pondasi yang benar, firman Tuhan dan nama Tuhan. Itu keren saudara. Waktu Anda melewati musim-musim kehidupan, engkau akan dibawa sama Tuhan punya pengalaman melihat musim kehidupan menjadi musim kehidupan secara keseluruhan. Ada masalah, ada pergumulan, ada lembah air mata, lewat laut terberos sekalipun, engkau akan melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa berjalan dengan Tuhan. Yang percaya boleh tepuk tangan sama Tuhan, katakan haleluya. Ini poin yang pertama saudara. Kita belajar sama Kaleb. Dia betul-betul pegang janji Tuhan. 45 tahun saudara. Berarti kata kuncinya sederhana. Mulai hari ini, ayo jalani hidup ini saudara. Isi hidupmu dengan janji-janji Tuhan. Buat covenant-covenant dengan Tuhan. Berapa banyak engkau buat perjanjian dengan Tuhan. Ini yang akan menentukan langkah hidup kita ke depan seperti apa, saudara. Orang yang membangun pondasi manusia rohnya, dia akan buat banyak perjanjian covenant dengan Tuhan. Dia akan isi hidupnya dengan kebenaran-kebenaran dan janji-janji Tuhan. Yang percaya dan mau katakan amin. Ini penting saudara. Saya ngomong satu contoh sederhana ya. Kehidupan pelayanan yang kami jalani ini bukan berarti tanpa masalah, saudara. Kami melewati, apalagi di masa-masa yang seperti sekarang ini, enggak mudah. Kita kan cuman hamba, saudara ya. Saya tadi ke-refresh, ada satu perkataan yang menarik. Kalau kita ini cuma sebagai seorang hamba Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian sebagai seorang hamba.
Tuhan kita ini kan Tuhan Yesus, Bapa di surga, saudara ya. Jangan pikirkan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Anda nanti nggak punya kesempatan untuk melakukan sebagai hamba dengan tugas yang diberikan Tuhan dengan baik. Kalau kita melakukan tugas kita dengan baik, saya percaya nanti porsinya Tuhan yang akan melakukan bagiannya Tuhan. Tuhan taruh rema dalam hidup saya dalam pelayanan. If this God will, God pay the bill. Saya terlalu yakin dan percaya kalau Tuhan bawa sampai sejauh ini, masih mempercayakan kami untuk pelayanan. Saya terlalu yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan saya pegang janji itu betul-betul. Sampai hari ini, yang saya tahu Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah bohong. Bagaimana dengan hidup saudara? Kalau hari ini mungkin kau salah. Engkau terlalu mengharapkan, megang sesuatu yang Anda gak bangun justru dari dalam, apa yang di luar. Ayo saudara. Nasihat Rasul Paulus bisa mengingatkan kita hari ini. Bangun manusia roh batiniah kita. Manusia rohani kita hari ini. Penuhi dengan janji-janji dan nama Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua terakhir adalah begini saudara. Ketika Anda mulai bangun manusia rohmu isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya simpel. Anda masih mempercayainya enggak saudara? Anda pasti sering dengar khotbah-khotbah dimanapun Anda waktu dengar firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan juga ngomong, ayo jangan pernah lupa saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan. So simple. Ketika Anda menyadari Anda sudah merasa intim dekat sama Tuhan. Dan ketika hari ini engkau sedang berjuang, ketemu dengan tantangan pergumulan masalah kehidupan yang sedang Anda lewati. Apakah firman itu masih engkau percaya dalam hidupmu? Saya lagi merenungkan ini saudara. Kalau baca sekilas kayaknya sederhana. Kaleb dengar janji Tuhan dia pegang saudara. Harapannya dia apa? Tahun umur 41 Tuhan jawab. Tahun 42 Tuhan jawab. 43, 45, 50, 60, 70. Anda mungkin berdoa. Anda mungkin bergumul. Anda mungkin puasa. Anda mungkin cari kehendak Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan belum jawab, saudara. Sepertinya pertolongan belum datang. Sepertinya jawaban doa belum Anda terima. Masih mau percaya enggak, saudara? Saudara, kalau ngomong lewati lembah air mata, saya tuh bersyukur banget punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya punya banyak banget kesaksian. Bagaimana Tuhan ajarkan saya untuk belajar percaya. Kalau ngomong kata percaya kan sederhana ya saudara. Tapi ketika kita sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini. Dalam pelayanan, dalam kehidupan yang saya jalani. Sementara goncangannya kenceng. Firman Tuhan tiap hari dibaca. Tuhan ngomongnya simpel gini loh. Kamu masih percaya sama firmanku enggak? Masih percaya sama janjiku enggak? Saya ajak Anda berpikir sejenak. 40 tahun Kaleb pegang janji Tuhan. Dia tunggui, dia lewati setiap musim kehidupan yang dia jalani. Until 85 tahun. Ada kemungkinan enggak dia sempat sampai mulai Tuhan. Aduh Tuhan, kapan Tuhan? Hari ini mungkin saudara lagi ngalami di situ. Saudara, jangan berhenti saudara. Bisa jadi sebentar lagi pertolongan itu akan datang dalam hidup saudara. Kaleb mengajarkan buat kita hari ini. Masihkah kita pegang janji Tuhan? Yang kedua,
Masih percayai enggak janji Tuhan? P yang kedua. Percayai janji Tuhan. Satu hal yang saya tahu, Tuhan enggak pernah salah, enggak pernah terlambat, Tuhan enggak pernah bohong. Apapun yang jadi masalah saudara. Kalau saudara mau pegang janji Tuhan sungguh-sungguh, Anda bangun manusia roh saudara. Kadang-kadang kan kita pengennya instan kan. Kalau firman Tuhan kan ngomong ya, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Jadi kadang-kadang kita maunya cepet-cepet, tapi Tuhan kadang-kadang kok sepertinya berlambat-lambat. Sebetulnya Tuhan lagi bangun apa yang ada di dalam. Kalau saudara percaya, hari ini Anda punya pergumulan, Anda berdoa. Kalau Tuhan waktunya mau tolong, terlalu mudah buat Tuhan tolong kita. Betul gak saudara? Kalau misalnya tahun ini memang Tuhan siapkan berkat buat saudara. Mau musim pandemi kayak mau musim badai kak. Satu hal yang saya tahu, berkatnya gak akan pernah tertukar. Yang percaya katakan amin. Pertolongannya gak akan digantikan. Haleluya saudara. So simple. Masihkah kita percayai janji Tuhan dalam hidup kita? Kalau Tuhan belum tolong, maksudnya sesuai dengan waktu kita. Batin manusia roh ini saudara. Kalau Anda kuat isi dengan firman Tuhan, Tuhan itu gak pernah gagal saudara. Kalau udah namanya kairos saudara. Anda kalau ketemu kairos, waktunya Tuhan tolong kita saudara. Asik banget. Ada pelajaran yang mahal. Kita pikir kita cepat-cepat minta pertolongan. Waduh untung ya. Saya punya banyak pengalaman. Seandainya pada waktu itu kalau Tuhan tolong mungkin malah gak karu-karuan. Di balik semua peristiwa-peristiwa, pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang mungkin gak sesuai dengan waktunya kita. Tapi justru itu yang terbaik. Hari ini kita belajar. Yang paling penting kualitas kerohanian kita. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Banyak isi hidupmu dengan janji-janji Tuhan. Dan percaya itu. Biar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa. Mulai hari ini yuk bangun. Apa yang di dalam. Yang keluar rapuh, mudah berubah. Kalau pondasinya kuat, kita akan mampu melewati bersama-sama dengan Tuhan. Mari dudukkan kepala di depan Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau sudah bicara dengan kami, dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kami, untuk kami mengerti firman-Mu hari ini. Dan kami mau praktekkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Mungkin dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam keluarga, di dalam komunitas dimanapun saudara berada. Waktu Anda melibatkan Tuhan, ada manusia batinnya yang berkualitas. Kita akan punya nilai yang mahal. Ada satu inner beauty yang muncul dalam hidup orang-orang yang percaya, yang punya pondasi yang kuat. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Biarlah kualitas yang kami punya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saatnya kita akan masuk dalam zaman kudus. Saudara, mari siapkan hati kita, siapkan roti dan anggur. Ini ada di minggu pertama kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya selalu mengingatkan buat kita semuanya saudara. Perjamuan kudus ini bukan ritual agama. Alkitab bilang loh, setiap kali kita makan roti dan anggur ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum Tuhan naik di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, Dia mengajak murid-muridnya untuk ikut dalam perjamuan kudus. Supaya mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ingat baik-baik,
Saudara dan saya nggak layak masuk surga. Dengan amal perbuatan baik kita nggak bisa membawa kita masuk surga. Hanya melalui karya salib Kristus. Pertumpahan darah yang kudus itulah yang membuat kita diselamatkan. Karena iman percaya melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Biar hari ini siapkan hati dengan benar. Untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mau kita makan dengan cara yang benar. Kalau hari-hari ini Tuhan ingatkan ada dosa baik pikiran, perkataan, perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bereskan sama Tuhan hari ini saudara. Dia Bapa yang baik, dia Maha Pengampun. Dia akan menyucikan setiap pelanggaran dan kejahatan kita dengan kuasa darah Yesus. Engkau mendengar pengakuan kami Tuhan. Ampuni kami. Biar kami layak untuk ikut dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata demikian. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu silakan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh rabasikana takarabasana takaraba. Oh rabasikana. Jangan ada yang diam saudara. Naikkan syukur, terima kasih di hadapan Tuhan. Oh rabasikana. Oh rabasikana. Haleluya.
Ketika saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus, oleh pilur-pilur Yesus, yang sakit engkau disembuhkan, yang sakit engkau dilepaskan, dipulihkan, ada pemulihan, ada terobosan, ada jalan keluar, ada jawaban doa, ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan hari ini dalam nama Yesus. Biar rencana Tuhan digenapi dalam hidup setiap saudara. Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Kami sudah dikuatkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah dimerdekakan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sekarang bagian kami, untuk kami mau dituntun oleh firman-Mu, dan kami mau melakukan dalam hidup kami. Sehingga kami mengalami terobosan, mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga manusia rohani kami betul-betul punya kualitas yang dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lakukan sesuatu dalam hidup kami Tuhan, dan kami mau berubah sesuai dengan kebenaran dan janji-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Orang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Mari jemaat kita menaikkan syafaat kami. Ora basikara para patasyandara, ora basikana rapatasyandara, ya rabasyakana narabaya rabara. Bapa, kami bersyukur buat ibadah online siang hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kami semua diberkati oleh firman-Mu, biarlah firman itu adalah kekuatan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Berkat-Mu tercurah buat hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Saat ini kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotorarjo dan keempat wakilnya, karyawan kami Bapak Budianto Toto, dan gembala di tempat kami Pak Roni Pujianto ya Bapak. Terima kasih Kau memberkati hamba-hamba-Mu, belas kasihan turun atas hamba-hamba-Mu, hikmat marifat turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Biarlah seluruh pelayanannya diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan dampak yang luar biasa bagi gereja kami juga Pak. Terima kasih Yesus, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat Indonesia, shalom buat Indonesia. Kami mau melepaskan berkat buat Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapak. Penuaian terjadi besar-besaran Bapak. Pentakosta ketika terjadi buat Indonesia, lawatan Tuhan sangat dahsyat yang luar biasa, yang ajaib ya Bapak. Pentakosta yang terjadi di bangsa ini akan menjalar ke seluruh bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai ke Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak rohani kami, Bapak Niko Nyotorarjo dan keempat wakilnya, karyawan kami Bapak Budianto Toto, dan kembali di tempat kami Pak Roni Pujianto ya Pak. Bapak, kami melepaskan berkat buat hamba-hamba-Mu ya Bapak. Biarlah seluruh pelayanannya untuk memuliakan Engkau ya Bapak, melakukan kehendak-Mu pada zamannya. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, perlindungan semua sempurna. Keluarga besarnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami berdoa buat pemimpin yang ada di bangsa ini, dari mulai presiden, wakil presiden sampai jajaran yang paling rendah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin yang takut akan Engkau, hikmat marifat turun atas pemimpin yang ada di bangsa ini ya Bapak. Berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat jemaat di GBI Rempoa 1H ya Pak. Kau yang memberikan semangat gairah terus ya Pak, menjadi jemaat yang kuat di dalam Engkau, terus bertumbuh akan pengenalan Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam rohaninya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saat ini kami mau akhiri ibadah online ini siang hari ini. Kami mau terima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat kepadamu. Kami percaya hidup kami karena berkat dari Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas Bapak Ibu Saudara, dengan membawa berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan.
kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini limpahkan Bapa dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih, anugerah, damai, sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.